yang menjadikan semua kejadian ini dengan kebijaksanaan Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, di setiap manusia, di setiap makhluk, itu terbitnya, lahirnya dari rahmat dan anugerah dan kebijaksanaan Allah. Jadi tidak sembarang-sembarang Allah menurunkan hukum kehidupan ini. Dengan kebijaksanaannya, dengan kasih sayangnya, dengan anugerahnya lah Allah menurunkan hukum kehidupan kepada setiap manusia. Dulu ada seseorang yang dia bingung, bingung ketika anaknya mendapatkan masalah. Mungkin kita sekarang begitu juga. Anak kita kena masalah, mantu kita kena masalah, atau ada keluarga kita yang kena masalah. Kita bingung sama mereka, ya Allah. Kita mau menolongnya tidak bisa. Dan kita ingin cepat masalah itu selesai. Atau kita sendiri tidak pengen hidup ini ada masalah. Nah, kalau orang tidak mengerti sama kehidupan ini, mereka tidak tahu. Tapi kalau sudah mengerti dengan kehidupan, mereka tahu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun la yastawun. Apakah sama orang yang tahu, mengerti sama orang yang tidak mengerti? Beda. Perbedaannya bagaimana? Kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Ya Allah, jauh benar, ini hidup, ini mati. Orang yang mengerti seperti orang hidup. Bagaimana orang hidup? Bermanfaat, tangannya bermanfaat, bisa bergerak, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Kenapa? Hidup. Itulah perbedaan orang yang punya ilmu, orang yang tidak mengerti ini seperti mati mereka. Telinganya tidak berfungsi, matanya tidak punya fungsi. Jadi kehidupan dia jalani hidup tanpa mata, tanpa telinga. Tapi yang mengerti, lihat apa yang terjadi. Dia bilang, biarkan anak saya menjalani kehidupan. Kalau semua hajat kita minta, kabul langsung. Kapan sabarnya jadi? Untuk apa Nabi Muhammad ngajarin sabar? Dan sabar ini ternyata mempunyai kemuliaan. Sabar ini yang akan menjadikan kita manusia sempurna. Sabar inilah yang menjadikan manusia ini hidup, baru dibilang. Orang yang sudah mengerti dengan kesabaran dan dia mau mencari bagaimana aku harus sabar. Anakku tidak boleh tidak sabar. Dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Keturunanku tidak boleh tidak sabar. Dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia bukan orang yang mulia. Kalau orang sudah tidak sabar, kita bilang, sudahlah Bib, kenapa? Jangan dekat sama orang itu. Kenapa? Orangnya tidak sabar, tidak penyabaran, susah. Kita sudah tahu kalau sudah tidak penyabaran, tidak akan sukses. Jadi ketika anak kita, keluarga kita ada yang kena ujian dan lain-lainnya, biarkan saja, doakan saja, ya Allah, jadikanlah ujian tersebut mengangkat derajatnya ya Allah, dan berikanlah kelembutan kepadanya ya Rabb. Ketika diuji ini jangan sampai dia berat benar, dilembutkan sama Allah, dan Allah menjadikan ujian itu adalah derajat untuk dirinya. Kalau misalnya langsung saja tidak ada lagi hidup manusia ini, proses-proses tersebut, kapan kita tawakalnya sama Allah? Kapan jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini untuk kita miliki? Dan itu semuanya kemuliaan dan tanda bahwa manusia ini hidup seperti yang disabdakan oleh dinyatakan oleh para aulia ussalihin. Perbedaannya seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Orang kalau sudah punya sabar, kita bilang ini orang hidup, tapi tidak punya sabar. Seperti orang yang tidak punya telinga, tidak punya mata.
Hidup tidak sabar-sabar, terus marah, terus ini la ilaha illallah, terus ingin cepat, ingin untung, ingin aja yang dipikirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barusan ini kita belajar sabar dari bulan Ramadan. As-shaum nisfus sabar. Kita udah sekolah di bulan Ramadan menjaga hawa nafsu kita. Miliki ini sabar. Sampai Nabi Muhammad khususkan setiap tahun ini kita belajar sabar di bulan Ramadan. As-shaum nisfus sabar. Puasa ini separuhnya pelajarannya sabar ini saja. Mau tahu orang itu mulia atau tidak, kita lihat punya sabar enggak? Kalau sudah sabar ini ada di hati dia, kita bergaul sama dia, dia pakai sabar. Kita begini ada sabarnya. Nah, orang ini orang mulia. Orang mulia karena cuma sabar ini saja yang bisa menampung ilmu. Cuma orang yang sabar bisa menampung ilmu. Cuma orang yang sabar bisa beradab. Orang bisa berakhlak sama orang. Cuma orang yang sabar yang percaya sama Allah. As-sabr nisful iman. Dibilang as-shaum nisfus sabr, was-sabr nisful iman. Rasulullah bilang sabar ini separuh daripada iman. Tanda orang sudah percaya sama Allah, dia nyembah Allah, bukan nyembah dunia ini, bukan nyembah harta, bukan nyembah kedudukan, dia sabar. Kenapa? Orang ini sudah bertuhan sama Allah, sudah mengerti, udah menyembah Allah, bukan nyembah hidup ini. Dia pengen Allah ridho, dia pengen Allah sayang, dia pengen Allah tidak marah sama dia. Sabar udah. Itulah Rasulullah bilang, sabar ini separuh bahwa orang ini sudah percaya sama Allah. Tapi kalau orang, wah ini rezeki harus begini, la ilaha illallah. Sepertinya rezeki bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ngangkat balaknya, oh dengan cara segala galanya, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, bukan jilat atas, pukul atas ya. La ilaha illallah. Semuanya hidup jadi begitu, hidup seperti kehidupan makan, minum ya. Ada yang tidak nyata Allah ciptakan? Tidak ada, nyata semuanya. Matahari sebesar-besarnya Allah lihatkan cahayanya, setiap bangun kita dapat cahaya matahari. Ya Allah, disinari matahari. Bulan nyata, bintang nyata, pepohonan muncul, nah kita potong hidup lagi. Siapa yang menghidupkannya? Bahkan sekarang telinga kita dengar suara nyata. Allah yang menyatakannya itu lebih nyata lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana pun kalian berada. Wa huwa ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu benar apa yang ada di dalam mata kita ini, bahkan apa yang tersimpan di hati kita. Apakah nyata? Nyata. Bahkan rezeki yang Allah jaminkan dan janjikan itu nyata dan tidak akan nyasar kemana-mana. Hatim bin Asam bilang, setelah aku mengetahui bahwa Allah yang menjaga rezekiku, jodoh anakku, keluargaku, diriku, aku tidak pusing lagi mikirin itu sudah. Anak kita ada jodohnya, Allah tidak akan bisa menukar jodoh anak kita. Tidak ada yang bisa menukar rezeki. Apakah kita sangka dengan tidak ada jodoh sial? Tidak sial. Robi'atul al-adawiyah tidak ada suami, padahal kekasih Allah, dia minta apapun kabul doanya. Harun ar-Rasyid, raja yang melamar dia. Hasan al-Basri bukan main, seorang Sayyidut Ta'ifah, pimpinan para tabi'in, melamar dia tolak. Meninggal tidak punya suami. Apakah ini perempuan yang sial? Oh, perempuan yang dicintai Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tidak punya jodoh, kalau memang jodoh anak kita itu ada, pasti datang dia. Tidak perlu kita cari-cari kemana-mana. Oh kesian Beb, udah tua, umurnya 30 tahun, 20 tahun belum. Pasti datang kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin pas ada putus juga tengah jalan. Memang tidak ada jodohnya. Belum tentu dia tidak senang.
Ada Allah berikan kesenangan yang lain. Macam-macam manusia ini Allah berikan kesenangan. Belum tentu orang yang tidak punya rumah itu sedih hidupnya. Nah, berapa banyak manusia yang bergembira nanti di akhirat karena tidak punya harta ketika meninggal dunia ini. Hisabnya sebentar, orang jutaan tahun. Kita menunggu 20 tahun tidak sanggup. Ya, 20 tahun di dunia ini kayaknya lama benar. Ya Allah, ini orang nunggu jutaan tahun gara-gara apa? Gara-gara dulu di dunia punya rumah, beli rumahnya pakai uang ini, hisapnya akhirnya ratusan tahun nunggu. Kalau tahu aku dibilang lebih baik tidak punya rumah dulu. Gara-gara proses kehidupan di dunia yang menginginkan ini nafsu itu, akhirnya panjang urusannya. Tapi dunia ini menipu. Manusia punya nafsu, dan nafsu inilah yang memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Yang orang hidup dengan apa adanya, jalani apa yang Allah berikan, nikmat hidupnya ya. Tapi kan kalau kita lihat pakai kacamata nafsu terus ya, akhirnya kita terjebak oleh harta-harta yang tidak baik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berharap rezeki kita berkah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak azab kita dengan rezeki kita. Ya Allah, jangan kau hukum kami dengan rezeki kami. Ya Allah, maafkan dan ampunkanlah dosa kami ya arhamar rahimin. Berikanlah keberkahan di rezeki kami dan jangan azab kami dengan rezeki kami, dan berikanlah rezeki yang berlimpah ruah penuh barakah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini perjalanan kehidupan kita ini akan kita selamatkan, dan bisa selamat kalau kita punya sabar ini. Sudah belajar kemarin sabar di Ramadan. Sayang kalau sabar ini tidak kita jaga ya. Sabar tidak makan rezeki kita di waktunya kita makan rezeki itu. Kapan? Setelah masuk adzan maghrib. Nah, kita belajar makan rezeki yang benar. Sabar untuk melakukan apapun. Ini sabar kalau sudah ada pada kehidupan kita. Rumah kita berlampu langsung. Hidup kita ada lampunya. Rasulullah bersabda, as-sabru dia, sabar ini seperti lampu. Rasulullah bilang, kalau ada lampu nyaman hidup kita ya. Di rumah mati lampu, mengas langsung. Yang di kamar mengas, yang di kamar mandi pun mengas, yang di ruangan tamu mengas. Kenapa? Lampu mati, tidak berlampu. Bisa nabrak-nabrak kita berjalan. Kalau tidak ada lampu, ya Allah, buta manusia. Kalau sudah buta, kira-kira kalau misalnya kita pulang dari tempat ini, mata kita buta, ada yang bisa pulang? Tidak ada yang bisa pulang. Sama rumah aja tidak tahu. Aduh Beb, rumah saya di mana saya tidak tahu. Kenapa? Pian sudah buta. Jadi rumah saja tidak bisa tahu. Bisa tahu suaminya di mana, ibu-ibu ini tidak tahu kita suami kita yang mana. Kenapa? Tidak bisa cari suami sudah, tidak bisa cari istri kita, tidak tahu. Anak kita mana? Tidak tahu anak yang mana, anak kita yang tidak tahu lagi. Kenapa? Mata saya buta. Nah, begitulah orang yang kalau tidak punya sabar, tidak tahu lagi dia. Yang mana keluarga tidak tahu, yang mana anak tidak tahu. Orang tidak sabar, mulutnya aja bisa ngomong sembarangan. Orang sakit apa orang tidak sakit tidak tahu lagi sudah. Kenapa? Karena hati tidak sabar. Dulu ada seseorang, orangnya tidak penyabar, datang kepada gurunya. Guru, gimana ulun ini tidak sabar bener, tak bisa nahan marah sudah. Oh sudah marah, wah sudah habis sudah. Kebun binatang sudah keluar semuanya. Kata si guru, baiklah, setiap engkau marah ambil paku. Paku itu di dinding rumahmu. Setiap marah, jadi setiap dia emosi langsung ambil paku tersebut. Wah, setiap dia marah ambil. Sudah, dia bilang, guru,
Rumah anak sudah paku semua tiangnya, dia bilang. Habis sudah rumah paku semuanya. Insya Allah setiap hari marah, memang pemarah sudah, subhanallah, tidak ada sabar. Di rumah tuh sampai orang banyak takut sama dia. Pulanglah dia, mana rumahmu, lihat. Gurunya lihat, ya Allah penuh nih dinding, tiang rumahnya paku semuanya. Cabut paku ini, bilang, cabutnya semuanya. Kau lihat, apakah selesai dengan cabut? Sudah, pakunya sudah tidak ada lagi. Dibilang guru, aman namanya, sudah tiang tidak ada paku lagi. Benar, tiang itu sudah tidak ada paku lagi. Tapi kau lihat bekas tiang ini bolong-bolong semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Paku. Begitulah, walaupun kau baik di rumahmu, walaupun kau yang ngasih makan, walaupun kau yang menolong, tapi kalau engkau menyakiti keluargamu, menyakiti orang yang di sekitarmu, menyakiti orang yang ditolong tersebut, bekasnya ini tidak akan hilang. Oh, bagaimana mau menghilangkan bekas bolong-bolong? Bagaimana? Coba engkau hilangkan. Diam dia. Begitu juga, jangan sampai kita tidak sah. Gara-gara kita tidak sabar, akhirnya jadi begitu tuh. Wala tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan amalan sedekahmu, baik itu sedekah duit, tenaga, dengan apa? Dengan menyebut-nyebutkan, kalau bukan aku tidak begini, kalau tidak begini, wah kamu tuh miskin, kalau bukan aku yang bantu dulu, kau tidak bisa sekolah. Nah, kita ingat-ingat terus, kita sakiti orang itu, dan dia merasa sakit dengan perkataan kita itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membatalkan dan menghapus semua pahala-pahala yang kita buat. Kenapa? Kita sebut-sebut perilaku kita tersebut, kebaikan-kebaikan itu kita sebut-sebut, kita ungkit-ungkit hingga menyakitkan orang yang mendengarkannya. Kita sangka amal itu diterima, tidak tahunya tidak ada lagi amalnya. Sudah Allah bilang kau sudah minta dipuji, sudah dipuji di dunia. Ini semuanya gara-gara tidak sabar. Kalau ada sabar ini, kebaikan itu langsung berdatangan, dibilang. Sampai dikatakan sabar ini seperti ibunya kebaikan. Orang kalau sudah sabar, nah datang kebaikan-kebaikan ini, inilah, itulah, macam-macam. Dia bisa sholat berkat sabar. Mau apa? Mau bangun tidur tengah malam, kalau orang ini sudah penyabar, insya Allah bisa bangun sholat malam. Orang sabar ini datang kebaikan. Kebaikan itu menjemputnya kalau sudah punya sabar. Bahkan keimanan, keyakinan yang paling mulia Allah turunkan dari langit ke bumi ini adalah yakin, datang itu yakin. Berkat ada sabar tadi. Nah, qala ba'duhum ahlu hadha zaman sabruhum qalil wa zamanuhum yahtaj ila sabrin kathir wal awwalun sabruhum kathir wa zamanuhum yakfihi sabrun qalil wa ahwajun nas ila sabr talibul ilm. Qala Allah ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebutkan di kitab Al-Majmu', sesungguhnya zaman kalian sekarang ini, dibilang, manusia ahli zaman sabarnya sedikit, sedangkan zaman ini butuh dengan sabar yang besar. Ingat, kita sedikit aja tidak mau punya, sedangkan zaman kita, kehidupan kita ini untuk keluarga kita, untuk pergaulan kita, kita bergaul, bertemu orang, berkomunitas sesama kita, butuh sabar yang banyak. Jadi kalau kita tidak membawa sabar ketika berkumpul, bertemu keluarga, apapun dia, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Al-Habib Umar pernah berkata, dia bilang, pengen selamat, pengen hidup bagus dan kabul segala hajat, pegang dua ini, sabar sama jabar, dia bilang. Apa itu sabar? Sabar kita bergaul.
ada orang yang begini, macam-macam manusia, kita sabar aja lah sudah. Sama apa? Jabar, senangkan hati orang yang ketemu kita. Yang mau dipuji kita puji, yang mau ini kita kasih. Apa yang mereka senangi kita kasih. Oh ini orang senang, oh ini orang senangnya begini, kita buat apa yang dia senang. Insya Allah kita hidup dimanapun kita akan mendapat nikmat dan disenangi orang dan dikabulkan hajat kita. Intinya kita tadi punya sabar di keluarga. Sabar dulu yang kita letakkan. Dibutuhkan ini sabar. Kalau sudah punya sabar, sudah selamat kita. Benar tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sabar harus kita sudah ngerti. Ini adalah rumus hidup. Ya, jawaban hidup kita. Kita kan tanda tanya, apalah yang harus aku bawa dalam hidup ini? Bukan duit yang banyak. Bukan mobil yang mewah, kita bergaul bawa mobil mewah, belum tentu kita. Atau kita hidup di dunia punya mobil yang banyak dan mewah, kita punya sabar sama saudara, sama orang tua, sama sahabat, sama murid, sama guru, semuanya. Kalau sudah ada sabar, aman kita namanya. Karena sabar ini cahaya. Di rumah tangga ada sabar, wah sudah bisa lebih kurang. Udahlah lebih kurang aja lah sama istri. Suami kita berbuat gini, nah sudahlah lebih kurang aja. Ada sabar si istri ma min ra'atin sabarat ala zawjiha illa a'taha Allah ajr. Illa a'taha Allah ajr Ayyub ala bala'i. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang perempuan sabar dengan suaminya kecuali Allah berikan pahalanya Nabi Ayyub. Ya Allah, pahalanya Nabi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Dia sabar sama suami. Ya Allah, nyamannya istri ini kalau sudah sabar sama suami, dapat pahala Nabi Ayyub. Apa? Suami, ma min ra'atin sabarat ala zawjiha illa a'ta Allah ajra Asia binti Malahim. Tidak ada seorang perempuan yang sabar dengan suaminya kecuali Allah berikan pahala Asia, bukan Nabi apa? Nabi Ayyub. Asia binti Malahim. Siapa ini Asia binti Malahim? Istrinya Fir'aun. Allah berikan pahala ini. Seorang perempuan yang disayangi oleh Allah. Dan sebaliknya, seorang suami ma min rajulin sabarat ala ahliha ala zaujat ila alam ra'atiha, atas istrinya, kecuali Allah berikan pahala apa? Pahala Nabi Ayyub ala balai. Suami sabar sama istri, suami mengurus istri, suami melihat istrinya begini, dia didoakan istrinya, Allah berikan pahalanya. Siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Kalau sudah ada sabar ini, udah enak, panjang jodoh kita ya. Semuanya jadi panjang. Ya. Kalau sudah ada sabar. Kerja di satu tempat, sabar. Sudah panjang. Insya Allah selama-lamanya dia bisa kerja. Tapi kalau tidak sabar, baru kerja ini, pengen kerja ini lagi. Semua kalau sudah ada sabarnya, tidak bisa langgeng, tidak bisa panjang. Tidak bisa terus-menerus. Tapi kalau sudah ada sabar, terus. Berkahnya terus, segalanya terus. Itulah zaman ini butuh sabarnya yang banyak. Jangan sedikit. Jangan mikir banyak harta, banyak ini. Mau banyak segalanya, nikmat banyak, sabarnya harus banyak. Ya Allah, ternyata jawaban hidup kita ini satu saja. Kalau mau mengundang rahmat, keberkahan hidup, sabar ini. Bukan cuma dunia, akhirat kita dapatkan. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada hamba yang sabar dengan balasan yang tidak bisa dihitung-hitung lagi. Tidak ada hitungannya sudah. Itulah tidak ada wali-wali Allah kecuali sabar semuanya. Sabar, semuanya pemakaian mereka sabar.
Itu separuh sudah. Kalau sudah ada sabar, tinggal separuh cari lagi. Dan di zaman Bahari dibilang orang sabarnya banyak. Zaman dahulu bukan main orang. Padahal di zaman itu ujian, cobaan, macam-macam dunia ini tidak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang ini sabarnya harus lebih besar kalian daripada orang zaman dahulu. Tapi orang zaman dahulu lebih besar sabarnya daripada kita sekarang. Padahal yang dibutuhkan benar sabar ini di zaman sekarang ini. Ya Allah ya Karim. Diriwayatkan oleh An Ibn Abbas, anna sabra fil Quran ala thalathi darajat. Sesungguhnya di Al-Quran disebutkan bahwa sabar itu ada 3 derajat. Sabrun ala ada'il faraid lahu 300 darajah. Orang sabar atas melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, sholat, puasa, pergi haji, mencari duit, sabar, maka 300 derajat dia punya. Dia punya derajat, diangkat derajat Allah gara-gara dia sabar, 300 derajat. Wa sabrun anil maharimi lahu 600 darajah. Dan kita meninggalkan yang haram, tidak mabuk-mabukan, meninggalkan yang haram, sabar kita meninggalkan yang haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita 600 derajat. Jadi lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya. Dan yang ketiga, wa sabrun 'alal masaib 'inda sadmatil ula, dan sabar ketika kena musibah, ketika pukulan pertama ya. Bukan setelah sudah itu nyerah, itu lain. Nyerah sama sabar lah ketika mendengar sabar dia. Ada orang mencaci dia sabar. Ada kena musibah, ada yang meninggal dunia, tabrakan kah, apakah sakit, langsung dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kembalikan kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan 900 darajah, 900 derajat, diangkat derajatnya di sisi Allah. Itulah kalau sabar karena Allah, bukan karena mau mengontrol diri, mau ini. Aku sabar karena Allah. Inna lillahi alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hamba Allah benar. Kalau ketika dapat musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Allahumma akhlifni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairum minhu. Dulu ada satu sahabat, suaminya meninggal dunia. Dibilang, qulu gaulul istirja. Katakanlah, nangis ini perempuan karena suaminya meninggal. Kata sahabat bilang, Rasulullah bilang, kembalilah kepada Allah. Perkataan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoalah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahalamu, berikanlah anugerahmu di musibahku ini ya Rabb, wa akhlifni khairum minhu, dan jadikanlah kejadian setelah ini lebih baik daripada kejadian ini. Itu doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau kena musibah. Jadikan habis ini kejadian lebih baik, akan membawa kebaikan setelah ini, insyaallah kejadian ini. Nah, waktu itu Ibn Abbas kalau tidak salah, ini istri sahabat, apakah ada orang yang lebih baik daripada suamimu ini? Dibilang, maksudnya apakah dia ini minta suaminya lagi? Nah, maksudnya kejadiannya, bukan suaminya yang baru mau minta carikan ya, akan tetapi minta kejadiannya lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang sabar. Ingat, ini kebutuhan kita, harus punya sabar. Keluar Ramadan di tahun ini, mulai bulan ini dan sisa umur kita ini penuh dengan sabar. Harus dipenuhi ini sabar. Lidah kita lidahnya orang yang sabar. Pandangan mata kita, langkah hidup kita, karena ini cahaya kita, cahaya hidup kita. Kalau sudah ada sabar, ada iman kita. Kalau sudah ada sabar, ada keselamatan. Kalau sudah ada sabar, ada derajat namanya untuk kita, ada kedudukan kita, ada kemuliaan kita. Ini orang mulia namanya. Tapi kalau sudah sabar, tidak ada. Menjalani hidup tidak sabar, ini tidak sabar,
Kapan sabarnya? Kita takut anak kita tidak sabar. Kenapa? Pak, kita tahu benar ini orang kalau sudah tidak sabar pasti binasa sudah. Nah sudah kita tahu benar, tapi manusia tidak mau memperhatikan lidahnya, hatinya, bagaimana dia mengambil, tidak bisa ngambil hikmah, tidak bisa mendapatkan yang dikatakan oleh Rasulullah, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang banyak, kecuali orang yang sabar. Kapan mau dapat hikmahnya? Ketika tidak cocok sama dia, sudah marah aja lah. Ketika tidak sepaham sama dia, sudah marah aja. Tidak ada sabar. Ya, mudah-mudahan lah dia ini dapat hidayah. Mudah-mudahan saudara saya ini, teman saya ini dapat petunjuk Allah. Kalau tidak begitu, kapan kita mendapatkan hikmah dari kejadian tersebut? Karena Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia, pasti. Nah, gara-gara kita sabar, tiba-tiba minggu depan, ini hikmahnya kejadian ini. Coba aku main marah saja, coba aku main pukul, coba aku main tuduh, nggak taunya akibatnya tidak begini. Berkat sabar muncullah hikmahnya, dibukakan nanti sama Allah. Insya Allah kalau kita pelihara sabar ini di kehidupan kita, Allah akan angkat derajat kita. Mari kita kibarkan bendera kesabaran di rumah kita, kibarkan bendera kesabaran di kehidupan kita. Anak kita, keluarga kita, kampung kita ini penuh dengan kesabaran. Insya Allah nikmat, bermunculan langsung berdatangan nikmat. Memang sabar ini mengundang nikmat. Memang sabar ini yang mengangkat derajat. Memang sabar ini yang menjadikan manusia menjadi manusia yang sempurna. Kalau orang sudah punya sabar, sempurna orang ini nanti. Tapi orang banyak meninggalkan kesabaran dan merasa dirinya hebat ketika bisa marah. Ketika dirinya tidak sabar, nanti gini, merasa dirinya kuat. Padahal itulah kelemahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayat kepada kita semuanya. Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang baik. Allahumma hdina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bisirril Fatihah. Bismillah.